1 triliun dolar. Begitulah besarnya aliran modal Tiongkok yang pernah membanjiri perusahaan-perusahaan Amerika mulai dari industri hiburan di Hollywood hingga lembaga-lembaga keuangan di jantung Wall Street. Namun hari ini, Beijing secara mendadak menutup keran tersebut. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada aba-aba, semua terhenti seketika. Eksekutif-eksekutif korporasi AS kini terguncang, berusaha memahami mengapa jalur uang yang selama ini mengalir deras, tiba-tiba mengering. Tapi ini bukan sekadar perubahan kebijakan bisnis. Ini bisa jadi adalah pukulan pertama dalam babak baru persaingan global, yang telah bergeser dari perang dagang, ke konflik teknologi, dan kini ke medan tempur terakhir, yaitu modal. Dampaknya bisa meluas hingga ke pemutusan hubungan kerja, lonjakan harga, atau bahkan pembekuan program pensiun seperti 401(k). Jadi, apa yang sebenarnya dilakukan Tiongkok, dan apa motif strategis di balik langkahnya? Keputusan ini bukan reaksi emosional. Ini adalah langkah terukur. Kementerian Perdagangan Tiongkok telah secara diam-diam memperbarui pedoman investasi luar negerinya, menetapkan bahwa semua aliran dana ke wilayah yang dianggap tidak bersahabat, kini berada dalam status ditangguhkan. Amerika Serikat secara resmi masuk dalam daftar itu pertanggal 17 Maret 2025. Tak lama setelah itu, Administrasi Valuta Asing Tiongkok mengedarkan arahan internal, menghentikan seluruh investasi ke perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS dengan dalih meningkatnya ketegangan geopolitik dan risiko terhadap keamanan aset nasional. Perintah ini tidak diumumkan ke publik, melainkan ditemukan dalam dokumen pengajuan regulasi yang kemudian dikonfirmasi oleh Reuters. Sejak 2018, investasi Tiongkok di AS memang telah menurun drastis, yaitu turun lebih dari 95% dari puncaknya sebesar 46 miliar dolar, menjadi hanya sekitar 2,3 miliar dolar menurut Rhodium Group. Dan dengan langkah terbaru ini, angka itu kemungkinan besar telah jatuh ke titik nol. Menurut Profesor Zha Daojiang dari Universitas Peking, ini adalah manuver strategis Tiongkok untuk menyalurkan tekanan maksimal melalui jalur modal, namun tanpa menantang AS secara langsung di panggung terbuka. Yang lebih mengkhawatirkan bukanlah hanya apa yang dihentikan Tiongkok, melainkan kemana modal itu sekarang diarahkan. Jika ini tampak seperti pembekuan, lihat lebih dekat, ini bisa jadi adalah awal dari pengepungan finansial. Sementara perdagangan bilateral masih berjalan, Beijing secara sistematis melepaskan ketergantungannya terhadap ekonomi AS. Sepanjang 2024, Tiongkok menjual 14 miliar dolar dalam bentuk obligasi pemerintah AS. Penjualan tahunan terbesar sejak 2016 membawa total kepemilikannya turun menjadi 775 miliar dolar, menurut data Departemen Keuangan AS. Di saat yang sama, bank-bank milik negara Tiongkok menghentikan transaksi berbasis dolar dengan institusi keuangan AS, sejalan dengan pedoman kepatuhan baru dari Bank Sentral RRT. Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo bahkan telah memperingatkan sejak Januari lalu bahwa Tiongkok sedang merestrukturisasi eksposur keuangannya secara agresif dan ini mengikis pengaruh finansial AS lebih cepat daripada sanksi ekspor dan tarif yang dikeluarkan Washington. Di balik layar, Tiongkok mulai mengalihkan orientasi ekonominya ke arah mitra baru, seperti Arab Saudi, Rusia, dan bahkan Uni Eropa, di mana perusahaan-perusahaan besar kini aktif melobi agar tidak terseret ke dalam sanksi AS. Lalu bagaimana ini dampaknya ke dalam negeri AS? Investasi asing langsung ke AS merosot 22% selama 2024, menurut laporan terbaru dari UNCTAD. Dan proyeksi untuk 2025 menunjukkan potensi penurunan lanjutan sebesar 19%. Dana dari Tiongkok memang yang paling terasa kehilangannya, namun bukan satu-satunya. Dana kekayaan negara Norwegia mencairkan lebih dari 7 miliar dolar dari saham-saham teknologi AS, sementara GPIF dari Jepang, dana pensiun terbesar di dunia, memangkas investasinya di sektor properti komersial AS sebesar 30% setelah beberapa bank regional diturunkan peringkatnya oleh Moody pada awal tahun ini. Dengan lebih dari 4,1 triliun dolar utang korporasi AS jatuh tempo hingga akhir 2026 menurut S&P Global, dan makin sedikit pembeli asing yang bersedia menggulirkannya, banyak perusahaan kini terpaksa mencari pembiayaan domestik yang tentunya lebih mahal. Ini bukan sekadar arus balik modal. Ini adalah proses perlahan mencekik jalur oksigen keuangan, dan dampaknya paling cepat terasa di kalangan perusahaan menengah. Ketika akses ke pembiayaan asing menyempit, opsi yang tersedia pun makin ekstrim. Obligasi korporasi berisiko tinggi atau melonjak. Tahun 2024 mencatat rekor baru,
yaitu lebih dari 430 miliar dolar diterbitkan, meningkat 38% dibanding tahun sebelumnya, dengan bunga rata-rata naik menjadi 9,6% dibanding 5,2% 2 tahun sebelumnya. Salah satu contoh nyata adalah Hartwell Tech, sebuah perusahaan manufaktur asal Boston. Mereka kehilangan suntikan dana sebesar 180 juta dolar dari investor Tiongkok dalam semalam akibat pembekuan. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mengambil pinjaman darurat dari Apollo Global dengan bunga 11,3% yang dijamin dengan aset dan kekayaan intelektual mereka. Fitch kini memperkirakan 1 dari 5 perusahaan menengah HS berada dalam risiko akut kegagalan pembiayaan ulang dalam 18 bulan ke depan. Pemerintahan Trump melalui perintah eksekutif pada 2025 memang memperluas insentif pajak untuk perusahaan yang membangun rantai pasok dalam negeri. Namun laporan dari Asosiasi Produsen Nasional menunjukkan bahwa 62% perusahaan yang berencana ekspansi di AS kini menghadapi hambatan pendanaan kebanyakan karena tidak adanya mitra asing. Proyek-proyek besar yang diumumkan pada 2023 dengan pendanaan sebagian dari investor Cina atau Taiwan seperti pabrik baterai senilai 8 miliar dolar di Michigan, atau pusat robotik senilai 3,1 miliar dolar di Nevada telah tertunda atau dibatalkan sepenuhnya. Bahkan keberhasilan awal dari CHIPS Act mulai terlihat goyah. Proyek raksasa Intel senilai 20 miliar dolar di Ohio yang awalnya dijanjikan sebagai simbol kemandirian semikonduktor AS baru-baru ini, menghentikan fase kedua pembangunan karena kekurangan dana. Ekonom terkenal, Eswar Prasad, pernah mengatakan kepada Bloomberg pada Februari lalu, tanpa dukungan modal yang beragam, inisiatif reshoring ini berisiko sekadar jadi simbol politik, bukan langkah transformatif. Mengapa? Karena ketika industri dipaksa kembali ke dalam negeri, biaya produksi ikut naik, dan kekurangan dana mulai terasa. Impian membawa kembali rantai pasokan ke Amerika bisa jadi berbenturan keras dengan kenyataan ekonomi yang tak ramah, yaitu kelangkaan modal. Namun tantangan terbesar mungkin belum datang. Ujian sesungguhnya adalah ketika konsumen harus mulai membayar harga dari kebijakan yang bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Perluasan tarif impor di bawah kebijakan Presiden Trump 2025 kini mencakup barang-barang dari Cina senilai lebih dari 500 miliar dolar naik dari 370 miliar dolar pada tahun 2020. Tarif rata-rata telah melonjak hingga 22% menurut data dari Peterson Institute. Imbasnya terasa langsung. Harga barang elektronik, peralatan rumah tangga, hingga onderdil mobil melonjak tajam. Untuk peralatan rumah tangga saja, harganya meningkat 16,7% dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Raksasa retail seperti Walmart dan Target telah mengeluarkan peringatan berkali-kali mengenai marin keuntungan mereka yang tergerus akibat tarif ini. National Retail Federation bahkan memperkirakan, pada akhir tahun 2025, rumah tangga rata-rata akan menghabiskan hampir $2.000 lebih banyak hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, keuntungan perusahaan pun makin tipis. Pada kuartal keempat 2024, pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan dalam indeks S&P 500 hanya mencapai 1,2%, turun jauh dari 4,5% di kuartal sebelumnya. Dengan upah real yang stagnan dan inflasi tetap bertahan di atas 3,6%, banyak perusahaan kini dihadapkan pada pilihan sulit, menyerap biaya yang meningkat, atau menaikkan harga dengan risiko kehilangan daya beli konsumen. Namun dibandingkan apa yang mungkin terjadi ke depan, tekanan harga ini hanyalah awal. Menurut Economic Policy Uncertainty Index yang dikembangkan oleh Baker, Bloom, dan Davis, tingkat ketidakpastian kebijakan di AS pada kuartal pertama 2025 mencapai rekor tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Lebih tinggi daripada saat pandemi COVID-19 dimulai atau krisis keuangan global tahun 2008. Penyebabnya beragam. Suku bunga tinggi dari pengetatan moneter, arah kebijakan fiskal yang berubah-ubah, serta sanksi dagang yang tak bisa diprediksi, semuanya terjadi saat ekonomi global masih dalam tahap pemulihan. Indeks kepercayaan CEO yang dirilis oleh Conference Board pun anjlok ke angka 37 pada bulan Maret, angka terendah sejak pertengahan 2020. Sebanyak 68% eksekutif menyatakan bahwa ketidakpastian kebijakan menjadi hambatan utama dalam merencanakan masa depan bisnis mereka. Analis dari Bank of America menulis pada Februari bahwa investasi baru kini melambat bukan karena mahal, tapi karena pelaku pasar bingung. Lebih dari 120 miliar dolar modal dari ETF ekuitas AS telah keluar dalam waktu hanya 3 bulan terakhir.
Menurut data Bloomberg, ini bukan sekadar gangguan sementara. Ini adalah tanda bahwa kepercayaan jangka panjang sedang diguncang. Dan jika sekutu-sekutu lama Amerika mulai meninjau ulang kepercayaan itu, Washington bisa saja kehilangan peran sebagai pusat gravitasi global dalam menetapkan aturan. Contohnya sudah terlihat. Perusahaan kimia raksasa Jerman, BASF, baru saja menggandakan rencana ekspansi senilai 10 miliar dolar di Tiongkok, hanya beberapa hari setelah kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengunjungi Beijing dan menandatangani kesepakatan energi bersama.